Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Senin tanggal 11 September 2023 bersama saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru ini. Berkati kami dalam aktivitas kami, dan sebelum itu kami mau merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami mau mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, apa pekerjaan atau profesi yang saudara lakukan atau gelati saat ini? Mungkin saudara seorang guru, pengusaha, dokter, pegawai toko, usaha makanan atau restoran, dan mungkin juga saudara seorang wira swastawan. Apapun itu adalah pilihan dan jalan hidup yang saudara jalani. Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik, yakni apakah pekerjaan atau profesi saudara saat ini cocok atau sesuai dengan latar belakang pendidikan yang pernah saudara tempuh? Atau pekerjaan yang saudara lakukan saat ini berbeda dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pendidikan yang pernah saudara tempuh, dan toh nyatanya saudara nyaman dan berhasil dalam pekerjaan saudara. Nah, apakah artinya itu? Sudah sangat lama orang menggugat yang namanya sekolah atau pendidikan. Orang bertanya apa sebenarnya hasil dari orang bersekolah atau belajar di sekolah. Orang juga mengamati bahwa banyak hal yang dipelajari di sekolah tidak semuanya berguna untuk kehidupan. Ada juga orang yang tidak menyelesaikan pendidikan di sekolah namun berhasil dalam kehidupan dan menjadi orang yang sukses. Sebaliknya, tidak sedikit sarjana yang menganggur atau sulit mendapatkan pekerjaan. Orang juga menemukan bahwa dengan belajar orang menjadi pandai. Tetapi itu tidak menjamin ia menjadi orang yang baik, yang berguna bagi masyarakat. Betapa tidak sedikit orang yang pandai, namun tingkah lakunya meresahkan masyarakat dan menimbulkan kegaduhan. Ada pula praktek-praktek ketidakjujuran dalam dunia pendidikan, seperti misalnya plagiarisme, yakni mencontek tulisan hasil karya orang lain dan diakuinya sebagai karya sendiri. Adanya fenomena ijazah atau gelar palsu dalam dunia pendidikan juga menambah pentingnya pertanyaan apa pentingnya pendidikan itu dalam kehidupan di sekolah. Kadang ada orang yang mengatakan bahwa belajar itu tidak hanya di sekolah, namun dunia ini adalah sekolah, yakni sekolah kehidupan. Dan untuk itu belajar tidak pernah ada akhirnya. Seumur hidup orang perlu belajar. Tentu yang dimaksudkan di sini bukanlah belajar ilmu pengetahuan seperti di sekolah, namun belajar tentang kehidupan itu sendiri, tentang nilai-nilai hidup yang perlu dihayati. Menarik bahwa ternyata dalam Alkitab kita juga menemukan pengajaran tentang belajar. Kita dapat membaca pengajaran itu dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 12 sampai 24. Apa yang dikatakan di sana? Mari kita baca. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengarkan ialah takutlah akan Allah dan berbagailah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Siapa yang mengatakan ini? Dari pasal 1 ayat 1 kitab ini, orang menarik kesimpulan bahwa yang mengatakan hal ini adalah Salomo. Sebab disebutkan dalam ayat itu, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Bila kesimpulan ini benar merujuk kepada Salomo, kita segera ingat bahwa Salomo adalah seorang yang bijaksana yang diberi hikmat oleh Allah. Penulis kitab ini mengatakan, waspadalah, membuat banyak buku tidak ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan.
Memang benar bukan apa yang dikatakan itu? Kata-kata ditulis berdasar pengamatan dan pengalaman hidup yang mendalam. Alih-alih belajar banyak hal, penulis menekankan bahwa pada akhirnya yang terpenting adalah sikap takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Kita tidak perlu mengartikan bahwa belajar itu tidak perlu, namun diingatkan bahwa akhir atau muara dari pengetahuan adalah agar orang takut akan Allah, menghormati Allah, dan hidup menuruti perintah-perintah Allah, tidak berbuat jahat. Penulis juga mengingatkan bahwa pada akhirnya Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau jahat. Dengan semua ini kita diingatkan bahwa penting bagi kita untuk tidak sekedar menjadi orang pandai, namun kita juga harus ingat untuk apa kepandaian itu. Adalah kegagalan besar dan tragedi bagi setiap orang bila ia pandai namun ia tidak takut akan Allah dan menggunakan kepandaiannya tidak untuk hal yang baik namun justru untuk melakukan kejahatan. Akhir hidup orang seperti ini jelas, ia akan diadili oleh Allah sendiri yang sanggup melihat yang tersembunyi. Betapa mengerikan jika hal itu sampai terjadi. Semoga hal itu tidak menimpa kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntunlah kami hidup dari hari ke hari dengan memiliki rasa takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Saya selalu, Tuhan memberkati.